Hai, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunplo kita ini dalam review model kit skala 1-100 Master Grade Gundam Exia Dark Matter. Desainnya keren, lebih gelap, lebih dark, gimana sih ngejanya? Ya lebih gelap lah pokoknya ya kan, lebih tajam kemana-mana. Dan ya itu tadi, orang ini dulunya itu Amazing Exia yang dimodifikasi di beberapa tempat aja sih, nggak semua, karena ya bentuk aslinya udah ngikutin Amazing Exia, cuman beda warna aja. Dan kita juga dapat beberapa aksesoris dari Exia normal dan Exia Repair 2. Langsung aja ke penilaiannya. Kalau menurut Bang Glid ya, cocoknya ini di 7,5 banding 10. Kenapa? Ya karena memang sih proses perakitannya bagus, kualitas plastiknya juga bagus, ya namanya juga Bandai, ya kan? Ya tapi kayaknya ada yang kurang pas gitu sama model kitnya. Nggak tahu apanya gitu, cuman ada yang kurang kayaknya. Ada yang kurang dari kualitasnya Bandai, tapi kurang tahu juga itu apa. Ya pokoknya tonton aja lah dulu, mana tahu nanti ketahuan ya kan apa kurangnya. Dan Bang Glid nggak akan capek-capeknya mengingatkan kalian semua, dan terutama Bang Glid sendiri, kalau memang nggak bisa kerja dari rumah, yang harus keluar, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan bawa hand sanitizer bila diperlukan. Kenapa? Karena kita tidak seharusnya memperberat pekerjaan tenaga medis dengan ketololan kita. Jadi ya itu tadi pesan Bang Lid. Jadi bagi kalian yang belum pause dan close videonya, mari kita tonton videonya. Check it out. Dia ini hitam, gelap, tapi bukan salah satu dari yang bawa-bawa peti sambil joget-joget. Gundam Exia Dark Matter ini merupakan salah satu kit yang Bang Glid rasa keren, tapi kok ya nggak tahu kenapa kayaknya ada yang kurang pas aja. Dari segi perakitan sih oke, nggak terlalu rumit bagi yang terbiasa rakit Exia. Ya paling agak meraba aja di part-part barunya. Base kit ini sendiri adalah Gundam Exia Repair 2 yang ditambahin part-part baru dan jadilah Gundam Exia Dark Matter ini. Aspek-aspek atau bagian-bagian Exia Repair 2 yang masih terlihat di kit ini seperti tidak adanya GN cable dan digantikan dengan part solid, armor paha yang tertutup, armor pinggang belakang yang persis dengan Reaper 2, adanya thruster di bagian betis dan sebagainya dan sebagainya. Desainnya cakep, lebih tajam kemana-mana, panel lainnya cukup dan merata, memberikan efek seolah armornya terpisah-pisah. Gak berlebihan dan masih tersedia ruang untuk nambahin panel lain kalian sendiri. Pembagian warnanya juga bagus, cukup sesuai dengan yang ada di animenya. Sebagai tambahan informasi, warna hitam di kit ini itu nggak 100% hitam. Warnanya itu lebih ke warna German Grey-nya Mr. Hobby, abu-abu yang gelap banget tapi nggak sampai hitam. Cuman ada satu part yang agak mengganggu mata Bang Lid, yaitu bagian tengah armor pinggang depannya yang warna merah. Harusnya sih warna ungu karena di box art dan di bagian belakang manualnya partnya itu warna ungu. Tapi ya udah deh, ntar juga bisa dicat. Stikernya nggak ada yang Bang Glid pakein, nubsnya perhatiin di warna hitamnya, sim lainnya nggak ada yang kelihatan sejauh yang Bang Glid lihat. Artikulasinya kurang lebih sama kayak MG Exia yang udah pernah Bang Glid review di video nomor 42. Jadi kalau mau lengkapnya ke situ aja biar nggak bolak-balik ngulang artikulasinya. Yang beda mungkin di bagian kepalanya karena joinnya beda. Di kit ini join lehernya cuman colokan part clear, bukan ball joint. Jadi agak lebih terbatas untuk pergerakan kepalanya. Tapi untungnya kalau kalian punya LED, sinar LED-nya bisa nyampe ke kepala dan dadanya lewat part clear itu tadi. Sebagai peringatan juga, karena part clear itu agak lebih rapuh dari jenis plastik lain yang ada di kit ini, jadi lebih hati-hati aja kalau lagi gerakin kepalanya.
Kita lanjut ke aksesorisnya. Yang pertama kita dapat Dark Matter Rifle yang sebenarnya cuma GN Sword dengan part perisai baru dan tanpa bilah pedang. Dan kalau kalian lebih suka desain perisai yang lama, bisa diubah kok. Kita juga dikasih partnya. Untuk modenya cuma bisa 2 mode, yaitu mode rifle dan mode tersimpan. Nggak bisa mode pedang ya karena nggak ada bilahnya. Sebagai gantinya, bagian depan perisainya bisa dicolokin pakai efek part beam saber, karena di dalam perisainya ada satu handle beam saber yang berfungsi sebagai beam emitter. Yang kedua kita dapat 3 handle beam saber lagi, tapi sebenarnya cuma satu sih yang dipakai di kit ini. Yang 3 lagi mungkin bisa dihitung sebagai part ekstra. Tak lupa juga dengan efek beamnya, dapat sepasang efek beam saber dan sepasang efek beam dagger. Yang ketiga kita dapat sepasang pedang, yaitu Brinicle Blade dengan kekuatan es dan Prominence Blade dengan kekuatan api. Brinicle Blade itu sebenarnya sih cuman bilah GN Sword yang dilengkapi handle terpisah. Sama juga dengan Prominence Blade-nya. Bedanya Prominence Blade ini pakai bilah GN Sword Kai yang aslinya warna clear hijau. Keduanya bisa disimpan di pinggang kitnya. Caranya tinggal tarik keluar part samping di join pinggangnya, putar konektornya dan colokin pedangnya. Cara ini berlaku untuk kedua pedang dan kedua sisi pinggangnya. Keempat, satu unit GN Drive yang kayaknya mirip-mirip sama punya Gundam 00. Yang kelima, sepasang konektor backpack. Yang satu untuk backpack Exia Dark Matter ke tipe Strike dan satu lagi untuk backpack lain ke Exia Dark Matter, ditambahin dengan part-part konektor yang pernah Bang Glade sebutin di review MG Build Gundam Mark II. Yang keenam, ada satu unit konektor action base dan figur pilot 1:100 Meijin Kawaguchi alias Yuki Tatsuya lagi cosplay Shahrukan. Aksesorisnya udah, sekarang kita ke part ekstranya. Kenapa Bang Glade bilang part ekstra? Karena part-part berikut nggak dipakai kit ini di animenya, tapi kita tetap disuruh rakit sama Bandai. Pertama, sepasang holder GN Beam Saber untuk di pinggangnya, part ekstra dari Exia Repair 2. Tentu bisa dicolokin handle beam saber dan dipasangin ke pinggangnya, tapi repot karena harus bongkar join pahanya, jadi Bang Glade males. Dan gak ketinggalan figur pilot Setsuna dari Repair 2 juga. Kedua, satu unit GN Drive dan GN baterai dari Exia normal beserta holdernya juga. Gak bisa dipakein karena memang gak cocok, mungkin lebih cocok dijadiin pajangan. Ketiga, ada satu unit GN long dan short blade, sama kayak yang punya Exia normal tapi beda warna. Keempat, satu unit GN Shield, masih sama juga dengan Exia normal dengan gimmick buka tutupnya dan beda warna juga. Kelima, dua figur pilot 1:100 Setsuna, satu duduk dan satu berdiri dengan haro mekanik sisaan dari Exia normal. Senjatanya sebenarnya dikit sih, satu rifle dan 2 pedang, tapi karena banyak part ekstranya jadi kelihatan banyak banget. Exia Dark Matter bukanlah Exia Dark Matter tanpa Dark Matter Booster, support unit yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan Exia Dark Matter dalam pertempuran. Bisa juga berfungsi sebagai unit cadangan dalam keadaan mendesak ketika melepaskan diri dari Exia. Masukkan GN Drive yang digunakan Exia ke bagian bawah Dark Matter Booster dan pasangkan ketiga kakinya untuk melengkapi bentuknya. Artikulasinya, kepalanya ball joint dan bisa ditekuk. Pangkal sayapnya bisa ditekuk dan diputar masing-masing di 2 titik. Bagian bawah sayapnya bisa digerakin dikit, duri-duri di sayapnya ball joint dan bisa ditekuk, dan kaki-kakinya double joint. Dark Matter Booster ini juga bisa dipasangin ke action base pakai konektornya sendiri. Untuk memasangkan Dark Matter Booster ke Exia perlu beberapa penyesuaian, seperti menekuk kepala Dark Matter Booster ke bawah untuk memunculkan colokan konektornya. Menutup rongga GN Drive yang ada di punggung Exia dengan penutup khusus. Pasangkan Dark Matter Booster ke punggung Exia dan atur posisi sesuai dengan yang kalian inginkan. Dark Matter Booster ini juga dilengkapi senjata untuk digunakan oleh Exia, yaitu bagian bawah di kedua sayapnya yang bisa dilepas dan dijadikan sebagai bilah pedang bernama Dark Matter Blade. Bisa dipegangkan ke tangannya dengan aman walaupun tanpa konektor, karena ukuran handle yang ngepas banget sama tangannya. Ukuran Dark Matter Booster yang cukup besar dan lumayan berat jelas membuat Exia Dark Matter agak kewalahan bahkan untuk sekedar pose berdiri. Dan karena Dark Matter Booster yang cukup berat inilah yang membuat join pergelangan kaki Exia Dark Matter tampak light toy.
Padahal kalau actionnya sendiri mah oke-oke aja. Tapi jika diposisikan secara seimbang nggak akan ada masalah kok. Walaupun actionnya jadi agak condong ke depan. Mungkin sih ini yang buat Bang Lid kurang serak dengan kit ini, kayak yang Bang Lid bilang di awal video tadi. Jadi kelihatan lemah banget kitnya. Mungkin untuk sedikit meringankan efek keberatan backpack, join paha kit ini dilengkapi dengan sistem pengunci, yaitu dengan holder pedangnya. Cara menguncinya, tarik holder pedangnya, pastikan yang di bagian atas holder tidak terdapat rongga, lalu dimasukkan kembali. Karena kalau di bagian atas terdapat rongga berarti joinnya tidak terkunci. Terkunci di sini maksudnya adalah kakinya tidak dapat digerakkan ke samping lebih jauh. Jadi sedikit lebih terbatas pergerakan kakinya. Perlu Bang Lid ingetin kalau kit ini nggak lebih parah dan nggak mungkin lebih parah dari kit-kit Exia bootleg yang belakangan Bang Lid rakit. Tapi ya mungkin cuman ekspektasi Bang Lid aja yang ketinggian. Padahal Bang Lid sendiri sering nyampein ke kawan-kawan kalau kit yang backpacknya besar bakalan susah stabilnya. Tapi mungkin karena ini Exia, Bang Lid jadi terlalu semangat dan lupa kalau kit ini tipe yang kurang stabil di atas permukaan datar sekalipun. Dan dengan sistem pengunci di join pahanya mungkin sedikit membantu, tapi lain cerita kalau di atas action base. Kit apapun, bahkan yang ground type sekalipun kalau udah disupport dengan action base bakal jadi lebih keren karena posenya jadi lebih luas. Nggak terkecuali kit ini yang memang dasar kerjanya terbang-terbang ke sana kemari. Ya tapi balik lagi sih, karena Bang Lid tipe orang yang kalau majang kit posenya harus berdiri. Jadi nggak enak banget kalau di lemari koleksi harus ada kit yang disupport pakai action base padahal cuman berdiri. Karena menurut Bang Lid, pose berdiri itu pose yang netral tapi tetap keren, nggak terlalu membebani join dan bisa hemat tempat juga. Jadi ya mau nggak mau pajangan Bang Lid harus bisa distabilkan tanpa action base. Walaupun sekarang Bang Lid lagi nggak punya lemari sih. So that's it kawan-kawan, review Master Grade Gundam Exia Dark Matter dari Gunpowder ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys.